Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Walal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita mulai dengan kitab Hadis Usfuriyah, Al-Haditsus Sabi', hadis yang ketujuh. An Abdus Samad bin Ma'qil, dari Abdus Samad bin Ma'qil. Qala, beliau berkata, sami'tu anna Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Aku mendengar bahwasannya Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, beliau berkata, qara'tu fi akhiri Zabur Dawud salawatullah alaihi salasina satran. Aku membaca di bagian akhir dari kitab Zaburnya Nabi Daud. Nah, 30 baris, diartikan 30 baris. 30 saja. 30 saja. Qala, nah, di situ Allah Ta'ala berfirman, Ya Dawud, Ya Dawudu, wahai Nabi Daud. Ya Dawudu, ya wahai Nabi Daud. Hal tadri, apakah engkau tahu, ayul mu'mini ahabbu ilayya an atila hayatahu, apakah kau tahu mukmin yang mana yang aku itu paling senang untuk memanjangkan umurnya, memanjangkan hidupnya. Ada satu orang beriman, ada jenis orang beriman yang Allah itu senang dia hidup lama di dunia ini. Qala la. Nabi Daud menjawab, tidak ya Allah. Qala, nah Allah Ta'ala berfirman, alladzi idza qala la ilaha illallah iqsya'ara jilduhu. Yakni orang yang kalau mengucap la ilaha illallah merinding kulitnya. Di situ diartikan apa? Mengkerut. Merinding lah ya maksudnya ya. Nah, merinding, kalau bekerut ya biasa maksudnya itulah merinding. Nah, merinding kulitnya, warta'adat mafasiluhu, dan berlinu lah bahasa kita, linu, bergetar, mafasiluhu, persendiannya. Nah, fa inni, nah kalau ada orang beriman yang ketika baca la ilaha illallah badannya merinding, kulit tulang-tulangnya lemas, bergetar, fa inni akrahu lahu bidzalikal maut, maka aku itu tak suka dia mati, aku tak suka dia wafat. Nah, kama yakrahul walidu liwaladihi, sebagaimana orang tua tak senang anaknya itu meninggal dunia. Walakin labudda lahu minhu, hanya saja dia memang mesti wafat. Hanya saja dia itu wajib mati memang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Tapi sebenarnya Allah itu senang dia panjang hidupnya di dunia ini. Ini sesungguhnya uridu, aku ingin, kata Allah, an asurrahu, bahwa aku bahagiakan dia, fidarin siwa hadihid dar, aku ingin menyenangkan dia di negeri selain negeri dunia ini. Nah, jadi Allah itu sebenarnya suka dia itu hidup lama, tapi dia mesti wafat. Dan setelah dia wafat, Allah akan bahagiakan dia di negeri yang bukan dunia ini. Nah, fa inna na'imaha balaun, karena negeri dunia ini nikmat-nikmatnya tuh bala. Warakha'aha syiddatun, kemudahannya itu pun menjadi musibah, menjadi masalah.
Nah, jadi di dunia ini sebenarnya kalaupun nikmat itu jadi ujian. Jangan merasa dunia itu kalau nikmat itu betul-betul nikmat. Nah, banyak orang yang waktu duitnya sedikit, alhamdulillah hidupnya ya keluhannya cuma duit aja. Lain itu tak ada mengeluh. Begitu Allah banyak akan duitnya, banyak keluhannya. Nah, dulu waktu sedikit duitnya tak ada yang meminta sama dia, sehingga tak ada yang ngecap dia macam-macam. Orang tak hajat sama dia. Tapi ketika kita sudah banyak dihajati orang, nah kita tak bisa nolong, orang kan pasti ngomong macam-macam. Wah, pelit, begini segala macam. Akhirnya makin banyak. Jadi nikmat dunia terkadang yang kita rasa nikmat, ternyata itu adalah bala. Jadi maka yang ada sekarang ini udahlah. Nah, rasain saja, nikmati saja. Karena nikmat dunia itu seperti itu, nggak semua yang terlihat enak sama orang. Iya, enaklah dia rumahnya besar, enaklah dia duitnya banyak, enaklah dia bisa ke sana ke sini naik mobilnya. Nah, belum tentu orangnya itu merasakan nikmat seperti itu. Nah, dulu Ustaz Hafiz tuh sering cerita, ada petani di gubuknya, di sawah, sama istrinya sama anaknya. Baru di depannya, lewat di sebelah sawahnya, orang naik Fortuner. Saling tetengokan lah. Yang di Fortuner nengok orang yang di gubuk tuh, yang di gubuk tuh nengok orang yang di Fortuner tuh. Ini cerita Ustaz Hafiz. Apa kata yang di gubuk tuh? Enak lah dia punya mobil begitu. Kapan lah punya mobil begitu? Kata yang di Fortuner nih, ya Allah, enak lah dia bisa kumpul sama keluarga. Aku tak pernah kumpul sama keluarga, sibuk bekerja terus. Nah, ini dua-duanya celaka nih, kata Ustaz. Kenapa tak ada yang mensyukuri keadaannya? Karena ternyata banyak orang itu pingin di keadaan kita. Banyak orang itu pingin berada di posisi kita. Tapi kita merasa pingin di posisi orang. Tanya orang-orang tuh, banyak nggak yang mau berada di posisi kita? Banyak kali, kan? Cuma kita nih nengok yang tak enaknya saja. Kalau nengok yang tak enaknya saja, sampai mati pun ngeluh aja kerjanya itu. Yang sekolah SMA, banyak kali rasanya PR dia, pulang pergi pagi pulang sore, mengeluh lah dia. Enak juga kalau cepat kuliah nih, anak kuliah bentar aja sekolahnya, besok pulang, dah dikuliahkan Allah dia. Sampai masalah skripsi mengeluh lagi, lama kali ngerjain skripsi nih, payah kali dosennya dijumpai, cepat tamat maunya. Enak juga cepat tamat, tamatkan Allah lah dia. Tamat tak dapat kerja, ngapain? Nah, udah dikasih Allah kerjaan, kasih Allah kerjaan mengeluh lagi. Udah ada kerjaan tapi pun tak nikah-nikah. Nah, yang itu kerjaan tak sebesar, tak sehebat aku, kerjaannya udah nikah. Aku udah kerja tak nikah-nikah, dah dinikahkan Allah dia. Nah, begitu nikah, tah kapan pun punya anak. Nah, ada yang salah itu. Udah Allah kasih dia anak, dikasih anak mahal kali pun susu, pampers segala macam. Cepatlah kau sekolah anak, biar tak emak belikan susu pampers lagi. Udah Allah sekolahkan anaknya. Ya Allah, uang sekolah mahal ya, luar biasa. Masuk 5 juta, SPP sebulan hampir 1 juta. Cepatlah kau besar nak, cepatlah kau nikah. Nikah anaknya. Ya Allah, punya mantu kok begini kali lah kan. Tak ada habis yang ngeluh lah. Mau sampai kapan lah begitu. Nah, yang kerja pun cepat pingin pensiun. Capek pun kerja, enak udah pensiun, tinggal nerima gaji pensiun saja. Dipensiunkan Allah, suntuk juga di rumah aja tak ada kerja. Allah. Kalau prinsipnya dia ngelihat yang tak enaknya saja begitu, sampai mati mengeluh saja. Nah, itu di dalam kitab Majmu' Musannafat. Hamba yang tak pernah ridho seperti itu kepada takdir dan ketentuan Allah. Allah bilang sama dia, cari Tuhan lain selain aku, tak usah tinggal di bumiku. Silahkan. Kalau tak mau dengan apa yang aku tentukan, cari Tuhan lain selain aku. Kan tak ada tuh. Tinggallah di tempat lain yang bukan punyaku. Mana ada juga. Jadi maka
Nikmat yang kita rasa nikmat pun udah dapat, kadang jadi tak nikmat juga itu. Pingin kali begini udah dapat, tak enak juga rupanya. Nah, tadi belum tentu, udah lah yang ada tuh aja dia. Nah, itu nikmat dunia tuh begitu, balak juga, jadi cobaan juga. Nah, wa fiha aduun la ya'lunakum khabalan yajri minkum kama jarid dam. Dan di dalam dunia itu ada musuh yang tidak akan santai, apa bahasa kita, tidak akan main-main dalam menyesatkanmu. Di situ diartikan apa? Tidak akan apa? Tidak pada kerusakan. Yang mendekatkan pada kerusakan. Nah, yang akan senantiasa mengarahkan kepada kerusakan. Ia jeri minkum kama jarid dam. Kama jarid dam. Dia akan mengalir atau berada pada diri kalian seperti berada di aliran darah. Setan itu maksudnya. Di dunia ini ada setan yang kalau nyesatin kita itu nggak akan main-main, nggak akan membiarkan kita Allah yang tidak akan membiarkan diri kita dekat kepada Allah. Dan setan itu mengalirnya di dalam tubuh kita itu lewat aliran-aliran darah. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan, agak mati-mati mic-nya. Allah. Inna syaitana yajri majarad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir, berjalan di aliran darah. Nah, fadayyikuha, maka sempitkan jalannya setan itu bisyam, dengan puasa. Orang kalau puasa, kalau lapar, nah itu sempit aliran darahnya, dalam arti nggak lancar, nggak sekencang ketika kenyang. Nah, jadi maka kata baginda Nabi, sempitkan dia dengan puasa supaya dia tak bebas berjalan di dalam tubuh kita. Inilah yang dianjurkan. Nah, min ajli dzalika ajaltu auliyai ilal jannah. Maka oleh karena itu aku segerakan wali-waliku kepada surga. Nah, maka banyak wali-wali Allah itu kadang umurnya tak panjang. Kenapa? Allah segera ingin bertemu dengan wali-walinya. Ingin segera memberikan nikmat yang luar biasa yang tak bisa diberikan di dunia ini. Yang tak diberikan di dunia ini. Laula dalika. Nah, lama mata Adamu wa waladuhu hatta yamfahu fis-sur. Kalau bukan karena Allah ingin menyegerakan, menyelamatkan wali-walinya dari nikmat dunia yang enggak bagus ini, nikmat dunia yang menipu ini, tidak akan mati anak Adam sampai ditiupkan sangkakala. Nah, qauluhu la ya'lunakum khabalan, kata dalam hadis itu ada bahasa la ya'lunakum khabalan, ay la yaksurun fi fasadi umurihim, tidak akan lalai, tidak akan apa bahasa kita, nggak akan main-main lah, nggak akan lalai untuk merusak perkara mereka. Nah, jadi artinya setan itu serius kalau mau merusak seorang hamba. Jadi maka dari hadis ini kita tahu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Kalau itu kita baca dengan menghadirkan maknanya. Nah, sebenarnya makna la ilaha illallah itu kalau kita baca kitab Matla'ul Badrain sama kitab-kitab tauhid tentang masalah istighna dan iftiqar. Nah, itu pasti kalau dibaca la ilaha illallah langsung dapat 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Itu sudah terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Ketika itu dibaca hadir betul, terasa betul dalam hati, maka akan merinding, akan terasa di dalam hati. Maka itulah diantara pentingnya berthariqah. Ada ikatan batin kepada guru, beda rasa berzikir tanpa thariqah dengan berzikir dengan thariqah, itu pasti ada rasa bedanya. Nah, jadi
Ya, di antaranya itu ada istilah bahkan ditalkinkan zikir. Nah, jadi maka ada sebagian yang kita kenal guru-guru itu thariqahnya nggak satu, sana dipelajari, sini dipelajari, sampai akhirnya dia merasa mana yang paling pas pada dirinya. Nah, jadi kalau itu kita rasakan, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat-sangat ingin kita hidup lama di dunia. Kalau kita baca la ilaha illallah dalam keadaan merinding, hati meresapi sampai lemas badan, merasa tak bisa, tak berdaya apa-apa, maka saat itu Allah betul-betul suka dengan bacaan kita. Namun tetap kita harus wafat, karena Allah ingin memindahkan kita dari negeri yang penuh tipuan, penuh bala, kepada negeri yang penuh nikmat nanti. Naam. Wa bihadzal isnad, ini insyaallah akan datang sambungannya.